Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emmanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Siapa Sumber Hoki Anda? Tuhan Yesus adalah sumber hoki atau keberuntungan. Keberuntungan bisa diartikan mendapatkan sesuatu yang baik secara kebetulan. Tidak disangka-sangka, dipikir tidak mungkin dapat, tapi tiba-tiba dapat. Secara Kristiani, konsep keberuntungan ini mirip seperti anugerah. Kita bisa menerima anugerah Yesus itu adalah suatu keberuntungan. Kita yang seharusnya binasa tetapi bisa selamat masuk surga karena Tuhan Yesus. Yesus adalah sumber keberuntungan kita. Yesaya 45 ayat 7 berkata, "Yang menciptakan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini." Bicara soal keberuntungan dan nasib malang, mujur dan sial, hoki dan suwe, dua hal yang saling bertentangan. Tentu saja pengalaman tiap orang berbeda-beda. Namun seandainya Tuhan meminta Anda untuk memilih antara untung dan sial, hoki dan apes, mana yang Anda pilih? Pasti Anda pilih untuk beruntung terus, bukan? Sayang sekali, Tuhan tidak pernah suruh Anda memilih. Tuhan berfirman melalui Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 9 berkata, "Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Tuhan akan bergirang karena engkau dalam keberuntunganmu." Artinya, kebahagiaan dan keberuntungan hidup itu datangnya hanya dari Tuhan. Bicara tentang keberuntungan ini, ada pandangan yang selalu dimengerti oleh banyak orang bahwa keberuntungan itu merupakan suatu kebetulan. Terjadi pada orang tertentu. Pemahaman semacam ini sudah lama ada dan terekam dengan baik dalam batin banyak orang, termasuk di dalamnya adalah orang Kristen. Padahal kalau Anda memahami dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup Anda, maka cara pandang dan cara pikir Anda semacam ini tidak akan bertahan lama dalam hidup Anda. Kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Dalam rencananya, Tuhan selalu menghendaki supaya hidup Anda selalu berhasil dan beruntung serta diberkatinya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengungkapkan hal itu demikian. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini berarti bahwa Tuhan senantiasa memiliki rencana dan rancangan terbaik bagi hidup Anda. Jadi, keberhasilan dan keberuntungan serta diberkati dalam hidup seseorang bukanlah suatu kebetulan,
tetapi semuanya adalah kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan selalu merancangkan supaya hidup Anda senantiasa adalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada Anda. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun, perlu Anda pahami bahwa semua hal itu tidak berjalan sesuai kehendak Anda sendiri, tetapi terjadi sesuai kehendak Tuhan dan rencananya. Oleh sebab itu, jangan pernah berusaha untuk mencoba membantu Tuhan mempercepat untuk menggenapi apa yang telah difirmankannya. Ketika jawaban doa Anda belum dijawab, sedangkan Anda membutuhkannya dengan sangat mendesak. Bila hal ini terjadi dalam hidup Anda, jangan biarkan keraguan, kekhawatiran, serta kecemasan membuat Anda jatuh dalam kekecewaan. Semua itu akan merebut kemurahan Tuhan tercurah. Saat hati Anda melemah, datanglah kepada Tuhan dan arahkan mata Anda kepada pribadi-Nya. Dia akan menguatkan iman Anda kembali. Tetaplah berjalan dalam firman-Nya meski langkah Anda terasa berat. Karena keberuntungan dan keberhasilan adalah kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan mengubah pintu-pintu yang tertutup menjadi penunjuk arah bagi Anda dan membuka pintu yang tidak akan dapat ditutup oleh siapapun dan apapun juga. Jadi ingatlah, keberhasilan dan keberuntungan itu memang kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Karena itu, arahkan hati Anda hanya pada sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Dialah sumber berkat satu dan satu-satunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang membawa kami dalam kehendak-Mu, yaitu hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila Anda punya permohonan doa ataupun kesaksian, Anda bisa berbagi untuk memberkati banyak orang. Silakan share dan komen di ruang YouTube yang ada. Tuhan pasti memberkati Anda dengan berlimpah. Amin.